8 orang pun kalian nggak apa-apa. 8 orang nggak apa-apa belajar sama Bang Juma. Belajar kita sama-sama belajar. Kami pun di sini belajar. Ayo. Yang Kristen ya. Halo. Iya, halo. Selamat siang. Siang Bang, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katanya Katolik. Oh iya, Katolik saya. Kan enggak apa-apa saya ucapan salam kan? Iya, nggak apa-apa. Salam apa? Aktivitas Toleransi. Selamat beraktivitas kan gitu ya. Selamat bekerja lah, gitu kan ya. Oke, ini sharing aja nih Bang ya. Iya. Di sini jadi tentang keilahian Allahku Yesus Kristus kan ya. Jadi begitu sangat ini ya, sangat luar biasa gitu ya. Allahku Yesus Kristus sampai sedikit mengusik iman gitu ya, mengusik iman, jadi kayak mengganggu, agak sedikit kendor gitu ya, iman ya, karena Tuhan Yesus Kristus bukan hanya seorang messenger tapi seorang Allah gitu kan ya. Messenger itu SMS Bang. Ya terserah deh mau bilang nabi, message atau apa terserah ya. Cuman saya cuma gini aja ya. Kalau bahasa toleransinya sih antara Al-Quran dan Injil, bagi saya adalah dua orang yang berbeda gitu kan ya. Tentang Isa Al-Masih, Nabi Isa yang diceritakan pada Al-Quran, dan Tuhan Yesus Kristus, Allahku Yesus yang diceritakan di Injil kami. Bahasa toleransinya adalah kita adalah dua person yang berbeda. Nah, tapi kalau mau disinkronkan ya nggak pernah akan nyambung. Karena di situ konteksnya di agama, di iman kami Katolik ya, Allahku Yesus adalah sudah membuat rencana mulai dari penyalipan. Allah Swiss itu siapa Bang? Allah Swiss itu siapa? Mati kan? Gimana? Enggak, biarin aja. Iya. Mengerti aja lah. Iya, mulai mulai penyalipan ya kan ya, kebangkitan sampai naik ke surga, itu sudah rencana Allah gitu loh. Iya, terus Bang. Iya, sedangkan di Al-Quran kan memang rasul yang diserupakan kan ya. Jadi Nabi Isa yang naik ke surga, kemudian ada salah satu muridnya yang diserupakan seperti kayak Tuhan Yesus, itu yang diserahkan. Nah, jadi anggap saja dua person yang berbeda. Kalau disinkronkan mana yang benar mana yang salah, waduh, nggak bakal ketemu. Karena memang esensinya beda. Ya kan? Nah, jadi Oke, boleh saya tanggapi ya Bang? Boleh, silakan. Oke, baik. Justru begini, saudara saya Ardian, Islam datang untuk menyelamatkan saudara dari ajaran yang justru membuahkan Anda akan diusir oleh Yesus. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Apa orang kafir ini? Yesus jelaskan di dalam Matius 7 nomor 12 sampai nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang kafir adalah pengikut nabi-nabi palsu. Apa tanda-tanda nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu semua, kata Yesus, akan diusir oleh Yesus orang-orang ini. Jadi apa yang saudara katakan tadi, Tuhan Anda luar biasa, umat Islam kemudian merasa terganggu. Tidak, kami hadir untuk menolong abang agar abang tidak termasuk dari buah-buah pengajaran nabi palsu. Gitu. Memang Anda merasa nyaman. Kenapa? Karena iblis akan mengajarkan Anda memandang indah ajaran sesat, ajaran kejahatan yang Anda lakukan, menyembah manusia, tidak bersunat,
makan babi, ibadah hari Minggu dan seterusnya. Anda merasa nyaman, Anda merasa itu indah. Kenapa? Karena setan yang mengajarkan itu. Tapi bagaimana dengan ajaran Yesus? Justru akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, yang menganggapnya Tuhan, yang bermujizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Dan orang yang jahat menurut Yesus itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 13 nomor 50. Sama dengan Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, Bang. Nah itu dulu, Anda sadari dulu, kedatangan Islam adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen yang selama ini masuk dalam lingkaran setan menyembah manusia. Demikian, silakan. Ya. Gantian ya Zuma. Iya, silakan. Oke, gantian sekarang ya. Oke Zuma. Siap, siap. Di ayat, di perikop, di pasal mana, di santo mana dikatakan bahwa jika engkau menyebut berdoa dalam nama saya, engkau akan dilenyapkan. Saya ingin tahu di mana itu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Adalah Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan dibaca. Tadi teman kita Storus gara-gara baca itu langsung pening dia. Langsung turun. Iya. Yes. Itu tapi esensinya bukannya seperti engkau katakan Zuma. Silakan abang baca biar kita dengar Jadi sama-sama. orang-orang yang tidak percaya bahwa Kristus adalah Mesias, orang-orang yang tidak mengimani Kristus Allah, baiknya dibaca dulu bang. Yang tidak hidup dalam dia. Sudah, abang baiknya dibaca dulu. Betul bang. Iya, dibaca dulu. Saya udah pernah baca bro. Iya enggak, kita baca dulu ini supaya jangan berasumsi iman. Itu kan Anda berasumsi iman. Itu kan iman Anda yang Anda lebih utamakan daripada dalil. Bukan dong, bukan. Saya posisi saya nggak bawa Alkitab ini. Saya ini susah itu. Ya. Anda menjelaskan Bible tapi Anda tidak paham Bible itu susah, Bang. Gini aja. Susah. Ya intinya gini aja. Jangan bawa iman kalau lagi diskusi gitu loh, Bang. Kita ambil tengahnya aja ya. Kalau memang Tuhan Yesus Kristus Allah saya, Allah Yesus Kristus, kita anggap aja sebagai nabi. Ya, kalau memang kita bukan aja. Masalah menganggap, bukan masalah menganggap, abang, bukan masalah menganggap. Enggak, saya arahkan dulu. Bukan ini masalah menganggap. Ini masalah tanda-tanda nabi palsu, bang. Gini, siapa? Nabi setelah Tuhan Yesus Kristus. Itu Anda memanggil dia Tuhan kan? Anda memanggil dia Tuhan. Sementara yang diusir Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan. Nabi di bawah saya, semuanya itu adalah nabi palsu. Abang. Ciri-ciri nabi palsu, abang, gini aja. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Kok jadi nuduh orang lain? Gini aja, ya. Adakah nabi, ya? Adakah nabi? Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan itu. Justru itulah pemahaman yang salah sehingga yang tidak hidup sama saya, dia tidak akan hidup kekal. Itulah yang Anda gunakan. Dosamu saya ampuni. Itulah semua data-data yang mengantarkan Anda menjadi orang yang akan diusir, Bang. Saya tanya sama kamu, Zima. Misalnya ada yang nabi yang bisa katakan seperti itu, minimal seperti itu, saya akan login masuk ke agama itu. Enggak perlu. Yesus berkata-kata seperti itu. Abang dengarkan. Abang dengarkan. Zuma memang. Dengarkan saya, boleh nggak? Boleh nggak kita diskusi? Karena dia boleh nggak kita diskusi? Bukan ngamuk. Boleh nggak diskusi? Abang boleh nggak diskusi? Nggak ngamuk. Makanya gantian. Abang kan bertanya ke saya. Abang kan bertanya. Jadi saya wajib jawab dong. Oke. Ada nggak Tuhan? Saya balik ya. Abang bertanya ke saya. Tolong yang lain dengarkan. Abang bertanya ke saya. Ada nggak nabi yang bisa berkata seperti itu? Saya balik. Ada nggak Tuhan yang pernah mati? Saya balik nanya nih, kalau cuma nabi ya nabi, mau berkata apapun nabi, tetap nabi. Sekarang saya balik, ada nggak Tuhan pernah mati? Tuhan bisa segalanya. Bisa mati? Bisa mati? Tuhan maha bisa. Ya bisa dong, kenapa? Itu Bang Juma, Tuhan bisa mati? Baca Alkitab Dalam itu versi manusia. Al-Quran. Dalam situasi manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati?
Tapi saya kira kemarin sudah jelas itu dengan Bang Ferdinand bicara. Iya, saya tanya kepada saudara, Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini bisa mati? Dia maha segalanya. Maha mati juga? Maha segalanya. Mati juga? Pokoknya maha segalanya. Dia Saya bisa tanya, mati juga? berubah menjadi manusia. Jangan berbicara seperti orang yang linglung. Mati juga Tuhan itu?